أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان به وهدنا إلى عظيم شريعته وأسعادنا باتباع عبد رسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وملكه وصفاته وأسمائه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم، يعني نبينا المصطفى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك سيدي أبتي يا رسول الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام لنبي محمد النبي ورسولا، وبالقرآن حكما وإماما، بالكعبة قبلتنا، بالمؤمنين إخوانا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حين ربنا بالسلام ادخل الجنة وسلم. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Nurul Huda beserta unsur Pak RW, Pak RT, alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat, orang tua-tua kita, hadirin wal hadirat jemaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan, keringanan kepada kita bersama, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan mendengarkan kajian sampai waktu syuruk. Bersalawat kepada Rasulullah mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum sayyidi abati ya Rasulullah. Baiklah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang 6 hal yang bisa menjernihkan hati. Jika kajian kita sebelumnya terkait dengan 7 hal, maka pagi ini jadinya 6. Berarti berikutnya 5, 4, 3, 2, 1. 6 yang bisa menjernihkan hati setiap orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam hidup ini memang yang paling penting adalah menjaga hati nurani kita. Karena salah satu cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Jalla wa'ala, supaya bisa lebih dekat dengan Allah Jalla wa'ala, tak bisa kita lakukan kecuali dengan hati yang suci, dengan hati yang jernih. Bulan suci Ramadan kita sambut dengan hati yang suci. Maka bagaimana cara kita untuk menyucikan hati kita ini supaya ibadah kita itu terasa enak, supaya ketika ada mendengarkan azan, kalau tak mengerjakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada seperti rasa berdosa. Ya, rindu antara satu salat dengan salat berikutnya. Nah, kenapa hal ini bisa terasa oleh kita? Karena hati kita itu sudah terpaut erat dengan Allah Jalla wa'ala. Maka ada 6 setidaknya supaya hati kita ini bersih dan suci, yang mesti kita jaga, kita perhatikan. Yang pertama, mesti diperhatikan terhadap makanan yang masuk ke dalam perut kita. Salah-salah makan, inilah yang menyebabkan hati itu membatu. Maka di Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kulu mimma fil ardi, hidup di bumi, makanlah makanan bumi yang halal. Halal itu maksudnya tidak bertentangan dengan syariat kita, tidak didapatkan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak didapatkan dengan cara menzalimi orang lain, tidak didapatkan dengan cara yang gharar, yang tak jelas asal usulnya dari mana.
Selain halal, bergizi. Maka makanan gratis bergizi. Itulah dia dalilnya. Makan makanan yang halal lagi bergizi, yang cocok untuk tubuh kita. Kalau di atas usia 40-50, makanan itu memang halal, layak konsumsi, tapi tak baik bagi tubuh. Di atas usia 40-50 tahun, usahakan makan tak berlebih-lebih sangat. Kenapa? Karena tak baik bagi tubuh. Halal tak? Halal. Karena kita dapatkan dengan cara menurut kita halal. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan menguatkan tubuh kita, akan mengalir pada darah kita. Maka kalau yang didapat itu sesuatu yang samar-samar, apatah lagi kita tahu betul bahwa sesuatu itu didapatkan dengan cara yang diharamkan oleh syariat, maka ini akan berdampak langsung pada rohani kita. Sesuap makanan yang masuk yang tak dibenarkan oleh syariat, maka selama makanan itu berada dalam perut kita, dia akan mengutuk sampai keluar. Ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Makasyafatul Qulubnya. Maka mesti diperhatikan betul. Kalau kita masih nyaman, aman, tentram dengan sesuatu yang kita peroleh dan kita paham betul itu adalah yang bukan hak milik kita, maka sesungguhnya itu adalah istidraj yang Allah berikan. Dibiarkan, di ujung-ujung baru dibantai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kalau sudah terlanjur, Ustaz? Tak lain tak bukan yang bisa dilakukan adalah bertobat kepada Allah. Sesuatu yang kotor mesti dibersihkan supaya dia kembali jernih, supaya ibadahnya semakin terasa, semakin nikmat. Kalau memang barang itu merupakan barang hak milik orang lain, mesti dibalikkan. Jadi macam mana nasib para koruptor itu, Ustaz? Para maling uang rakyat. Selain dia bertobat kepada Allah, dia kembalikan kepada rakyat Indonesia. 275 juta jiwa. Di padang mahsyar itu macam mana cara mencarinya? Ribuan orang berkumpul di situ. Yang dia korupsi 3.000 triliun. Yang dikorupsi itu 5.000 triliun. Dia nyaman. Dia tenang. Dia merasa dirinya dengan banyak duit tersebut bisa menghalangi malaikat maut datang kepadanya. Dikira hidupnya itu akan lama di atas dunia ini. 60 tahunan lebih, Israel pun datang mencabutnya. Apa yang kemudian terjadi? Di alam barzakhnya terhadap sesuatu yang pernah dia nikmati, maka dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah, dia takut betul memakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Karena ini akan berdampak langsung kepada hidupnya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Bahkan kalau kita perhatikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika masuk ke dalam mulutnya sesuatu yang bahkan menurut kita samar-samar saja, telan pun tak jadi masalah. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Dia masukkan jari telunjuknya untuk mengeluarkan makanan yang samar-samar tersebut. Kita yang samar-samar kita lahap, habis semua. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang dimakan. Itu dia. Kita membat aja semuanya. Maka dampaknya apa kemudian? Tak terasa hati ini beribadah kepada Allah. Pandangan itu tak lagi mendatangkan rahmat Allah. Pendengaran itu tak lagi bisa menusuk pada, menghujam pada hati nurani kita. Apa yang kemudian terjadi, Ustaz? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya itu tak bisa lagi merasakan apa-apa.
Ceramah orang, biarlah orang ngaji, biarlah orang salawat, biarlah orang zikir, biarlah orang salat berjemaah, biarlah. Tak ada rasa sama sekali lagi. Penglihatannya tak mendatangkan rahmat Allah. Pendengarannya pun juga demikian. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan. Kalau disebut al-an'am itu artinya hewan ternak. Bal hum adall. Bahkan lebih rendah dari hewan tersebut. Nauzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Hal yang paling fatal berikutnya, ketika ini memang tidak dibersihkan, maka Allah akan bekukan, batukan hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun. Nah, itu dia azab yang pedih ketika hati itu telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran dikunci, penglihatan pun juga dikunci oleh Allah. Hidupnya mewah, Ustaz. Tak ada kami dengar dia dapat cerita yang aneh-aneh. Tak ada kami dengar dia dirawat rumah sakit. Tetangga saya yang rajin solat ke masjid, bolak-balik rumah sakit aja kerjanya. Hidupnya B aja. Yang kita cari di atas dunia ini ridha Allah. Nah, itulah yang disebut dalam syariat kita istidraj, azab yang dicicil. Suatu saat dia akan menerimanya di waktu yang tepat. Ini yang pertama, mesti diperhatikan oleh kita. Perhatikan betullah sesuap nasi yang masuk, minuman yang ditelan ketika masuk ke dalam tubuh kita. Kalau sudah terlanjur, bertobatlah kepada Allah, upayakan untuk meninggalkannya. Kalau terpakai milik orang lain, diupayakan untuk dikembalikan. Macam mana lah Ustaz? Yang dikorupsi itu 1.000 triliun. Tertanggung jawabkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat kelak. Itu yang pertama. Yang kedua, zuhud. Di samping memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, sikap zuhud juga akan menjernihkan hati. Azhad fid dunya, zuhudlah engkau kepada dunia, yuhibbukallah. Maka Allah akan mencintai, mengasihi, menyayangi kita. Apa makna zuhud ini? Kata Imam Al-Ghazali, laisa zuhud, tidaklah disebut dengan zuhud antamlika syai'an, bukanlah sesuatu, bukanlah zuhud disebut engkau tidak memiliki segala sesuatunya. Walakin alla yamlikaka syai'un, akan tetapi yang engkau punya tak melekat pada hati. Ini kata Imam Al-Ghazali. Tidaklah disebut dengan zuhud antamlika syai'an, tak memiliki segala sesuatu. Jadi zuhud itu berarti biasa aja Ustaz, tak begitu butuh kepada dunia, dia sibuk dengan masalah dia aja, tak difikirkannya bajunya macam mana, makannya macam mana, isteri macam mana, tetangganya macam mana. Tidak begitu. Walakin alla tamlikaka syai'un, akan tapi yang disebut dengan zuhud itu engkau punya segala sesuatu, tapi sesuatu yang engkau punya tersebut tak pernah membelenggu hatimu untuk taat kepada Allah. Maka kalau demikian, bolehlah kita punya segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan, selama tidak ada unsur mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Selama tidak ada unsur membelenggu hati kita. Boleh kami mewah Ustaz? Boleh aja, karena dia punya. Yang tak boleh itu yang tak punya. Memaksakan diri berpunya, ini kacau ya. Kalau dia punya, dia boleh lebih pakainya. Hindari saja sikap sombong. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, wala tamshi fil ardi maraha.
Jangan berjalan di muka bumi Allah ini dengan angkuh berpomah diri. Boleh kami pakai parfum yang mahal Ustaz? Boleh. Selama tak ngutang, tak memberatkan diri. Kalau dia sanggup, beli aja. Boleh kami punya rumah mewah Ustaz? Boleh, karena dia mampu. Tapi di rumah mewah tersebut dibanyakkan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, kegiatan-kegiatan yang baik dan positif. Boleh kami punya mukena lebih dari 10 Ustaz? Boleh. 7 aja lah, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 7 aja. Boleh. Selama tidak membelenggu hatinya. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Maka kita dapati beberapa ulama-ulama kita yang memang dalam pandangan kita kemungkinan kita akan mengatakan dia tidak zuhud. Tapi sebenarnya mereka yang mengerti, mereka akan mengatakan para imam tersebut zuhud. Kita baca riwayat Imam Maliki. Imam Maliki ini, beliau sangat memperhatikan penampilannya. Dia perhatikan pakaian yang dipakainya. Pimpinan atau pencetus Tariqah Saziliyah. Nah itu juga sama, dia pakai sesuatu yang menurut murid-muridnya itu tidak termasuk dalam kategori zuhud. Sayyid Buya Al-Maliki Al-Hasani, itu beliau kalau pergi pengajian, dia pakai mobil double R-nya. Dia pakai parfum terbaiknya. Untuk apa? Litta'zim. Untuk pengagungan terhadap ilmu. Jadi boleh Ustaz? Boleh, selama tidak ada unsur kemelekatan pada hati nuraninya, tidak ada unsur kesombongan pada dirinya. Dia boleh punya, nah kita yang tak punya ni sibuk, itu yang kacau. Dia pakai sesuatu memang dia dapatkan dengan cara yang halal oleh syariat, kita yang tak punya sibuk ngurus dia. Nah inilah yang kemudian menyebabkan hati nurani kita itu rusak. Tapi kalau dia sanggup untuk berzuhud, maka silahkan. Jadi zuhud itu bukan maksudnya meninggalkan dunia, bukan hidupnya miskin dan lain sebagainya, tidak. Tapi mana zuhud yang sebenarnya, segala sesuatu yang kita punya tak pernah membelenggu hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 70.000 triliun yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah. Ya, 70.000 triliun. Manusia terkaya sejagat raya saat ini. Yaitu ada Utsman bin Affan, ada lagi sahabat Nabi. Sa'ad, Abdurrahman bin Auf punya kekayaan 70.000 triliun dihitung oleh kita pada masa ini. Itu berarti mengalahi seluruh orang terkaya. Elon Musk itu punya 7.000 triliun, 7.000 baru. Itu sudah heboh dunia. Ini Abdurrahman bin Auf punya 70.000 triliun kekayaan. Sampai sedetik ini mungkin kalau kita makan tak habis. MBG itu 1 triliun satu hari. Nah itu dia. Kalau 70.000 triliun itu berapa MBG yang bisa dibagikan? Makan gratisnya. Maka memang yang paling lama nanti dihisab itu adalah salah satunya sahabat Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf. Termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Khulafaur Rasyidin yang juga kaya raya, Utsman bin Affan. Maka boleh. Kenapa Rasulullah sederhana Ustaz? Kalau Rasulullah hidupnya mewah, umatnya, itu dia. Sedangkan Rasulullah hidup biasa saja, umatnya seperti ini. Karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, mesti memberikan contoh terbaik kepada umatnya. Tapi kalau kita perhatikan kekayaan Rasulullah juga luar biasa, di usia 25 menjadi saudagar yang kaya raya. Menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang juga kaya raya. Habis hartanya itu untuk menyebarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Zuhud, ini yang kedua. Yang pertama tadi apa, Bu? Lupa sudah. Yang pertama, mesti memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua,
bersikap zuhudlah terhadap dunia. Ya, maknakan sebagaimana yang disampaikan tadi itu. Yang ketiga, supaya hati kita menjadi jernih, bersih dan suci, mesti memperbanyak zikir. Masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu, masalul hayyul mait. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti antara orang hidup dengan orang mati. Maka bagi yang suka pegang tasbih, pegang aja tasbih. Karena itulah media untuk alat untuk menghitung jumlah zikir, baik yang manual ataupun yang digital. Ada juga biasanya orang yang dijadikan tasbih itu kemudian dililitnya di jari, di tangannya. Kemudian ketika sholat dia, itulah dimanfaatkan untuk tasbihnya. Boleh, boleh, selama tidak ada unsur-unsur riak di dalamnya. Tak juga diputar la ilah, tak gini juga. Tampak betul memang. Maka itu cara untuk melatih hati kita untuk berzikir kepada Allah. Apa yang mesti dibaca Ustaz? Banyak sekali zikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang yang telah beriman kepada Allah, supaya hati kita ini bersih, jernih, suci, maka berbanyaklah berzikir kepada Allah. Yusabbihuhu bukratan wa asila. Berzikir kepada Allah di waktu pagi dan sore hari. Maka kita dapatlah ada buku kecil namanya zikir pagi dan petang. Saya tak hafal Ustaz, beli bukunya, kecil aja dia. Nah itu dibawa kemana-mana, disebut dengan Al-Ma'surah. Baca itu setiap pagi dan petang hari. Kenapa mesti dibaca? Di samping dia penjagaan diri kita, itu adalah cara kita untuk menjaga kesucian hati. Bagi yang sudah punya, Ustaz saya tetap akan bertahan pada zikir yang saya punya, silakan saja. Afdal zikir la ilaha illallah. Nah itu rutinkan, dawamkan. Bagi yang sudah punya zikir yang lainnya, zikir itulah yang didawamkan. Jangan pernah putus. Allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika duduk, baring, tidur, yang disebut, yang diingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dia supaya hati kita menjadi suci dan bersih. Karena kalau zikir ini sudah didawamkan, dirutinkan, maka lisan yang keluar adalah lisan yang baik. Bagaimana mungkin lisan seseorang yang selalu menyebut nama Allah, akan Allah biarkan dia untuk mengatakan perkataan yang kotor? Bagaimana mungkin seseorang yang punya hati yang suci dan bersih, yang dia pelihara, dia jaga untuk Allah Subhanahu wa taala, akan keluar berbagai macam kutukan ketika mendapati sesuatu yang tak mengenakkan hatinya. Maka siapkanlah hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sisanya untuk lainnya. Cinta kepada harta benda, cinta kepada anak dan istri, itu jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena segala sesuatu yang kita punya saat ini, dia akan kembali dengan caranya. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mafariquh. Cintailah sekadarnya saja terhadap apa yang ingin kau cintai. Tapi perhatikan, pahamkan diri kita bahwa sesuatu yang kita cintai, dia akan pergi dengan caranya. Dia akan berpisah. Yang dianggap cinta saja sampai kapak melayang ke kepala. Itu dia yang heboh kemarin di salah satu kampus. Itu masalah cinta aja tuh, Bu. Kadang-kadang orang masalah cinta, ya cinta itu bisa membuat orang jadi buta. Mana buktinya Ustaz? Itulah dia. Cinta bisa membuat orang jadi gila. Itulah Qais. Yang cintanya kepada Laila menyebabkan dia jadi gila. Lupa daratan. Apatah lagi ketika orang gila dengan cintanya kepada Allah. Sesama manusia saja, sebegitu dia mengorbankan dirinya. Sesama manusia saja, dia tak pedulikan apa yang akan dampak yang akan dia peroleh. Ketika kapak itu kena ke kepala seseorang tersebut, itu berdampak pada tindakan, bahkan berdampak kepada ya sanksi hukum tertentu. Tapi ketika berbicara masalah cinta, itulah cinta.
Pengorbanannya itu memang luar biasa. Maka ketika cinta itu semakin tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin Allah biarkan dia untuk bermaksiat kepada Allah? Bagaimana mungkin Allah biarkan lisannya itu luput untuk menyebut namanya? Maka seminimal-minimalnya bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut ketika akan tidur, ketika bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau itu pun lupa, kadang-kadang lupa Ustaz, capek. Itu yang tak boleh lupa. Itu yang keberapa, Bu? 6. Ketiga. Yang keempat, supaya hati kita ini menjadi bersih dan suci, yaitu ghadul basar namanya. Menjaga pandangan. Terpandang boleh. Terpandang boleh. Rezeki min Allah. Tapi ketika pandangan kedua, itu sudah mengandung dosa. Astagfirullah. Jarang jarang nih jarinya itu karena diikuti dengan pandang kedua. Ya, pesan kepada Ali, Rasulullah pesan kepada Ali, la tusbi'in nazratan nazrah. Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan pertama itu dengan berikut-berikutnya. Karena pandangan pertama itu dibolehkan. Tapi pandangan kedua itu sudah mengandung dosa. Kita pulang pengajian, karena tak ada ibu-ibu yang keluar membuang sampah di depan rumahnya, pakai baju tidur, tak pakai apa-apa, atasnya begitu aja. Nah, apa yang mesti kita perhatikan, apa yang mesti kita buat ketika terpandang pertama itu dibolehkan. Tapi terpandang pertama saya tahan Ustaz, saya tahan itu berarti sudah ada unsur kesengajaannya. Itulah disebut dengan la tutsbi', jangan engkau ikuti. Nazratan nazrah, pandangan pertama itu dengan berikut-berikutnya. Wa qul lil mu'min yaghuddu min absarihim. Wahai orang yang beriman kepada Allah, yang laki-laki, maka jagalah pandangan. Yang dari pandangan ini bawaannya kemana-mana. Nafsu itu muncul salah satunya diantaranya disebabkan oleh pandangan mata. Ain itu, penyakit ain itu disebabkan oleh pandangan mata. Maka jagalah pandangan kita itu, karena nanti dia akan langsung mengarah kepada hati. Ketika orang menjaga pandangannya, maka semakin dia jaga dari hal-hal yang berbau maksiat, semakin jernih hatinya, semakin suci hatinya. Kadang-kadang penyakit hati itu juga muncul disebabkan oleh pandangan. Dia punya sesuatu yang juga kita inginkan, tapi dia beli duluan. Mendidih hatinya menengoknya. Wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Beritikadlah untuk tidak merasa gerah hati ketika orang punya terhadap apa yang kita belum punya. Bertekadlah dengan hidup sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka yang keempat ini penting untuk kita perhatikan, karena dia nanti sasaran mata ini, dia akan menengok pada sesuatu yang indah, dan dia langsung akan menusuk pada hati nurani. Perselingkuhan di kantor, perselingkuhan di tempat-tempat tertentu disebabkan oleh pandangan mata. Ditengok di rumah hancur, tengok di rumah itu aja bentuknya. Ada tengoknya di kantornya berbeda dengan yang ada di rumah. Dari pandangan mata, maka berubahlah sikapnya dengan memberikan perhatian. Dia berikan perhatian yang lebih. Nah, nyaman, terjadilah sesuatu yang tak mestinya dibuat olehnya. Maka jagalah pandangan laki-laki yang beriman kepada Allah dan perempuan yang beriman kepada Allah, karena ini nanti akan berefek langsung pada kesucian hati kita. Kemudian yang kelima, yaitu dengan memperbanyak tilawah Quran. Dengan seringnya berinteraksi dengan Quran, hatinya semakin bersih. Quran ini kalamullah.
cakapnya Allah yang disebut dengan kalamullah. Maka semakin banyak berinteraksi dengan Quran, semakin jernih hati kita. Bak orang ngecas handphone, itu dicolokkan kepada listrik, hidup handphonenya. Nah, supaya hati kita itu kuat, jernih, maka jangan pernah luput sehari pun untuk berinteraksi dengan Quran. Seminimal-minimalnya murajaah Quran yang kita punya. Seminimal-minimalnya, kalau memang ada target sehari itu upayakanlah satu juz. Oh mantap tuh, kalau satu juz mantap. Satu halaman, seminimal-minimalnya. Saya lebih dari itu Ustaz boleh. Kalau memang dia bisa seduduk tuh 30 juz Quran, jauh lebih baik. Itu luar biasa. Memang tingkat keimanannya itu luar biasa. Nah, seminimal-minimalnya bacalah satu halaman. Kalau enggak satu lembar. Sehingga nanti mudah menandainya. Saya payah baca Qurannya Ustaz, beli yang besar sebesar ini. Nah, bukanya lebih enak. Dengan adab-adabnya membaca Quran. Jadi kadang-kadang kita perhatikan ada orang yang tilawah Quran, adab membaca Qurannya tak diperhatikan. Dia baca Quran dalam kondisi berbaring. Boleh itu Ustaz, itu baca Qurannya baik. Daripada dia main handphone, daripada dia tidur, mending baca Quran. Tapi adabnya bermasalah. Yang dia baca ini kalamullah. Ada adabnya. Di antara adabnya itu mesti berwudu. La yamassuhul mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf Quran kecuali dengan berwudu. Yang kedua, menghadap kiblat disunahkan. Yang ketiga, mesti perhatikan, jangan letak Quran sejajar dengan kaki. Ada nak kita lihat ada orang baca Quran letaknya di depan kakinya? Sejajar pula Quran itu dengan kakinya. Aktivitas baca Qurannya bagus, tapi adabnya bermasalah. Ada dia baca Quran sambil baring. Nah, sambil baring. Kan bagus tuh Ustaz. Adabnya bermasalah. Ada dia baca Quran sambil baring, kemudian Al-Qurannya terbuka karena dia tertidur. Lain ceritanya ketika Quran dia letakkan, biasanya ada rihal. Nah, kalau kita namanya rihal, kayu yang dibentuk begitu tuh, dan letakkan supaya tak sejajar dengan kaki. Lain ceritanya kalau dia tertidur di situ. Ini dia baca Quran sambil baring. Apa tak tertidur? Nah, itu adabnya yang bermasalah. Baca Qurannya baik. Dan mesti diperhatikan. Upayakan setiap hari ada baca Quran. Bagi ibu-ibu yang ada angkat bendera masih, maka silahkan murajaah Quran. Karena tak dilarang oleh syariat. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Quran. Baca Al-Ikhlas. Baca Al-Falaq, baca An-Nas. Kalau hafal ayat kursi, baca ayat kursi. Itu cara supaya senantiasa setiap harinya itu berinteraksi dengan Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kita berapa menit lagi? 10 lagi. Yang ke-6, yang terakhir, yaitu basirah bi'uyubin nafs. Menengok, menghitung-hitung diri. Merasa diri ini tak lebih baik dari orang lain. Basirah bi'uyubin nafs. Sebagaimana pesan dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunai, wahai anakku, la taran nas, jangan engkau menengok manusia ka'annaka khairum minhum. Jangan engkau perhatikan, engkau tengok orang, kemudian engkau anggap dirimu lebih baik. Kalau ini masih ada kita buat, maka hati kita tak akan pernah suci. Perbanyaklah menengok diri sendiri. Kadang-kadang kita tuh seperti pepatah yang mengatakan, semut di seberang lautan terlihat jelas olehnya, gajah di pelupuk mata tak nampak sama sekali. Memang tak nampak dekat betul ya. Maksudnya yang kecil dia perhatikan, yang besar tak ditengok-tengoknya. La tarannas, jangan engkau menengok manusia ka'annaka khairum minhum, lebih baik dari dirimu. Kalau
kalau kita lakukan itu, maka unsur-unsur sombong itu ada di diri kita. Karena ciri sombong itu salah satunya adalah ana khairum min, saya lebih baik dari dia. Kita yang berada dalam masjid ini pun juga hati-hati. Si fulan tuh coba lihat, subuh tak pernah muncul. Macam kita, subuh ikut kajian, duduk. Itu sudah ujub. Meskipun tak dicakapkan. Alah, dia baca Quran 1 juz, saya bisa baca Quran 2 juz. Ujub. Merasa diri lebih hebat dari orang lain. Ini yang bahaya. Bahkan dia tak mau menerima pendapat orang lain kecuali dari kalangan dia, atau pendapat dari komunitas dia aja, orang-orang dia aja. Dan juga tak boleh. Kalau dilakukan, apa yang dampaknya Ustaz? Berdampak pada kesucian hatinya. Maka baik Allah Subhanahu wa taala, jagalah kesucian hati kita dengan tidak merasa diri lebih baik dari orang lain. Termasuk adalah merasa diri ini yang paling sunnah. Itu tak baik. Kamilah ustaz yang paling sunnah, kamilah yang paling sesuai dengan cara hidup Nabi. Yang dia katakan dia hidup dengan cara Nabi, dia pakai celananya buat bawahnya itu semijin dengan baju yang agak panjang. Ada Nabi pakai demikian? Tak ada. Nabi enggak pernah pakai semijin. Nabi pakai gamis, pakai imamah. Ada yang dia tolak orang lain, dia ngikut pendapat dia ya. Masjid itu saya enggak mau lagi sholat karena dia pakai kunut subuh. Saya mesti sholat di masjid sana karena di sana tidak pakai kunut subuh. Apa masalahnya? Yang pakai kunut subuh silakan, tak pakai kunut subuh pun juga silakan. Jangan pernah mengatakan pendapat kita yang paling benar, pendapat orang salah. Nah, ini termasuklah dalam kategori ini. Sehingga nanti memunculkan kamilah yang paling baik di hadapan Allah. Padahal tidak. Yang paling baik di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa dan semakin takut kepada Allah. Nah, inilah 6 di antaranya yang bisa menjernihkan, menyucikan hati kita. Yang pertama, mesti kita memperhatikan makanan dan minuman yang masuk. Apakah ini halal ataukah ini mengandung unsur samar-samar, bahkan diharamkan oleh syariat. Yang kedua, bersikap zuhudlah. Apa yang kita miliki tak akan pernah dibawa mati, tapi apa yang kita miliki bisa memberikan manfaat sampai kita mati. Maka apa yang kita punya jangan pernah membelenggu kita, tapi apa yang kita punya memberikan manfaat besar untuk kita berbuat lebih dan semakin dekat kepada Allah. Yang ketiga, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tilawah Quran. Yang kelima, tidak merasa diri ini paling hebat. Yang keenam, kan 6 itu 5 orang tu. Ya, menjaga penglihatan pandangan kita dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, 6 ini yang mesti kita jaga, kita rawat. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan pemahaman yang utuh kepada kita bersama. Selanjutnya kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tak ada, kita berdoa kepada Allah. Ada pertanyaan Pak, Bu? Tak ada? Tak ada, kita berdoa kepada Allah. Ada? Ibu belakang ada? Tak ada ya? إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقربته وآل بيته الأجمعين وخصوصا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada kesempatan pagi hari ini, Ya Allah, bermunajat kepada Engkau yang maha mulia di atas segalanya, Ya Karim, Ya Arhamar Rahimin. Berikan pemahaman yang luas kepada kami, Ya Allah, terhadap ilmu yang kami dapatkan pada pagi hari ini, Ya Allah. Mampukan kami semua, Ya Karim, untuk mengistiqamahkan dalam kehidupan kami sehari-hari, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, sehatkanlah badan kami, Ya Allah. Kuatkanlah hati kami, Ya Allah, untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Engkau semata, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Kalau ada di antara kami, Ya Allah, yang saat ini sedang sakit, Ya Allah, Engkau berikanlah kesembuhan kepada kami, Ya Allah. Kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumahnya, Ya Allah, di rumah sakit, Ya Allah, berikan kesabaran ketabahan pada hati nuraninya. Kau angkatlah penyakit mereka, Ya Karim, tanpa meninggalkan bekas sama sekali, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami, Ya Allah. Lapangkanlah urusan kami, Ya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kemudahan kelapangan kecuali Engkau semata, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang soleh dan solehah, Ya Allah. Keluarga kami, Ya Allah, jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang nantinya, Ya Allah, di atas dunia ini kami bersama, dan di akhirat nanti kami juga bersama dengan keluarga kami tercinta di surga-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma nawwir qulubana, Ya Allah, binuri hidayatika, Ya Karim, nawwir qulubana bima'rifatika, Ya Arhamar Rahimin. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى والاستقامة يا أرحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والقوة والصلاة والسلامة علينا جميعا وخصوصا على هذه الجماعة. اللهم عافنا يا الله في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan pemahaman yang utuh bagi kita bersama, secara khusus untuk saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.